Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Perjalanan menuju negeri perjanjian Allah yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi tuntunan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hari ini, tanggal 21 Desember, judul renungan kita, Pengambil Alihan Kepemimpinan. Ayat hafalan, Ulangan pasal 31 ayat 2. Berkatalah ia kepada mereka, Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ketika Tuhan telah menyatakan kepada Musa bahwa ia tidak akan memasuki negeri perjanjian, maka Musa menjelaskan kembali semua kisah pengalaman perjalanan mereka sejak keluar dari Mesir. Dia menjelaskan kembali pengalaman bangsa Israel di bawah kepemimpinan Tuhan yang sangat ajaib. Dia juga menjelaskan semua peraturan-peraturan dan hukum-hukum Tuhan yang sudah disampaikan sejak di Gunung Sinai. Penjelasan kembali adalah penting untuk dilakukan Musa, karena rombongan bangsa Israel yang akan memasuki negeri perjanjian itu adalah generasi bangsa Israel yang baru. Sehingga mereka tidak mengalami semua perjalanan itu dari awalnya, dan tidak mendengar langsung peraturan-peraturan dan hukum-hukum Tuhan yang disampaikan di Gunung Sinai. Semua petunjuk sudah diberikan kepada bangsa itu, bagaimana mereka akan hidup dan tinggal di tanah Kanaan. Batas perjalanan Musa dalam memimpin bangsa Israel hanya pada batas Sungai Yordan. Tuhan tidak mengizinkan Musa menyeberangi Sungai Yordan. Bukit Nebo adalah klimaks perjalanannya. Dari sana dia dapat memandang negeri yang dijanjikan itu. Sungai Yordan adalah batas kepemimpinannya. Musa harus mengakhiri kepemimpinannya. Dia berkata, Umurku sudah 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Sebagaimana yang tercatat dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 2. Ada 3 hal yang dinyatakan Musa sebagai dasar mengapa tugas kepemimpinannya tidak diteruskan lagi. Yang pertama adalah umur yang sudah tua, yang kedua adalah tidak dapat giat lagi. Maksudnya adalah tidak sanggup lagi meneruskan kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah bahwa Tuhan telah menetapkan bahwa perjalanan kepemimpinan Musa hanya sampai batas Sungai Yordan. Pengakuan dan kesadaran yang tinggi. Dia mengakui akan keputusan Tuhan. Dia juga menyadari keterbatasannya. Kita perlu mengakui kuasa dan kewenangan Tuhan. Dan kita juga harus menyadari keberadaan kita untuk meminta pertolongan Tuhan.